Jadi sebenarnya makan tabungan ini konotasinya kan negatif ya, Iya. Safira. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu bisa menjadi positif gitu ya. Jadi ada trik-trik yang bisa kita lakukan supaya makan tabungan ini nggak bikin kita miskin gitu ya. Yang paling pertama mungkin yang harus kita ketahui adalah penyebabnya ya. Kenapa sih orang bisa sampai makan tabungan? Nah biasanya 3 isu besar ini nih yang menjadi penyebab. Yang pertama biasanya adalah gaya hidup yang hedon gitu ya, berlebihan dari pemasukannya. Jadi misalkan pemasukannya cuma 5 juta, gaya hidupnya melebihi itu gitu ya. Ini juga tidak baik, makanya kita harus mengukur berapa penghasilan kita dan berapa yang bisa kita keluarkan gitu ya. Yang kedua, biasanya pengeluaran lebih besar dengan pendapatan atau pengeluarannya besar, pemasukannya kering gitu ya. Mungkin karena dia ada sesuatu kondisi keuangan atau mungkin ternyata barang-barang kenaikannya lebih cepat dari kenaikan penghasilan dia, itu juga bisa terjadi. Nah, ini juga umumnya bisa menyebabkan orang menjadi makan tabungan. Nah, yang terakhir biasanya adalah terlilit utang. Ini yang banyak terjadi belakangan ini ya. Banyak yang terlilit utang pinjol, pay later, kartu kredit. Ya mungkin karena penyebabnya adalah gaya hidup itu tadi. Biasanya sih muter-muternya di situ aja gitu. Makanya ini yang harus kita kelola supaya kita tidak makan tabungan gitu ya. Jadi 3 penyebab inilah yang kadang-kadang menjadi sumber masalah seseorang menjadi makan tabungan gitu, Safira. Baik, ini menarik ya kalau misalnya kita lihat untuk terlilit utang. Biasanya kalau terlilit utang, biasanya Mas bisa aja loh. Ya. Misalkan Sobat Cuan begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan satunya. Artinya memenuhi kebutuhan pokok. Misalkan bayar cicilan, itu kan juga penting untuk dipenuhi begitu. Nah, supaya nggak tutup lubang gali lubang nih ada tips and triknya nggak sih Mas Ai? Karena ini susah banget ya. Susah dihindarkan gitu. Betul, sebenarnya simpel aja. Kalau misalkan pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukannya, hal yang harus dilakukan adalah pertama, tingkatkan penghasilannya. Baik itu misalkan pekerjaan utamanya atau cari passive income gitu ya. Kalau memang itu dirasa berat, kita harus maksimalkan aset kita. Misalkan kita punya aset apa? Misalkan rumah ataukah mobil ataukah punya aset di saham atau reksadana, kita cari produk-produk kalau di pasar uang gitu ya atau pasar keuangan, produk-produk yang memang menawarkan return investasi tinggi. Dan kalau di sektor real kita harus pandai-pandai melihat peluang gitu ya. Kira-kira dari aset yang kita punya ini bagaimana kita memonetisasinya gitu. Jadi jangan sampai nanti pengeluaran yang kita keluarkan atau spending yang kita keluarkan itu menjadi lebih besar dari penghasilan kita. Nah ini makanya ini biasanya menyebabkan orang menutupnya dengan hutang gitu ya. Jadi memang kuncinya adalah 2, meningkatkan penghasilan atau memaksimalkan aset atau investasinya gitu, Safira. Baik, artinya juga pengeluaran besar pemasukan kering juga bisa membuat begitu ya utang-utang kita tuh menjadi banyak. Bahkan jadinya kita juga jadi kena denda juga gara-gara utang nih Mas Ai. Nah itu juga agak susah nih ya Mas Ai sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat pengeluaran besar pemasukan kering, ada nggak sih pos-pos yang khusus? Kalau kita kan kalau misalkan kita selalu bicara soal pos-pos pengeluaran gitu ya, ada 30% dari gaji. Nah ini kan artinya masih ada yang dipotong-potong lagi untuk tabungan. Bahkan untuk dana darurat juga berbeda. Ini sebenarnya angkanya yang paling ideal tuh berapa sih Mas Ai? Ya, dari penghasilan kita, let's say kita karyawan gitu ya, penghasilan kita misalkan let's say 10 juta per bulan, dari 100% 10 juta itu, at least untuk pengeluaran konsumtif itu kita bisa alokasikan maksimal 50%, Safira. Jadi kalau sudah lebih dari 50% pengeluaran rumah tangganya ya, itu berarti ada potensi pos-pos lainnya akan terganggu. Makanya kita harus lihat dulu nih, kita harus lakukan cek dulu apakah pos rumah tangga kita itu 50% kurang atau lebih gitu ya. Kalau lebih berarti harus ditekan. Kalau misalkan sudah 50%, at least kalau misalkan ada yang bisa ditekan lagi itu bagus. Tapi kalau nggak ada, ya itu udah standar yang ideal gitu ya. Nah, dari sisanya 50% itu kita harus maksimalkan ke pos-pos yang lebih produktif. Misalkan kita harus punya proteksi gitu ya, dari proteksi asuransi misalkan, itu bisa kita sisihkan 10%. Kita harus sisihkan 10% lagi untuk menabung tadi ya, saving ratio minimal 10%. Lalu kita harus sisihkan lagi untuk investasi, itu kan minimal 10% juga per bulan. Nah, untuk lifestyle biasanya memang untuk menjaga supaya tidak terganggu cash flow-nya, apalagi di tengah situasi sulit seperti sekarang, kita batasi 10%. 10% sisanya mungkin untuk kebutuhan yang lainnya, misalkan untuk sosial gitu ya, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan dana darurat dan lain sebagainya. Jadi memang kita benar-benar harus disiplin mengatur pos-pos sesuai dengan penghasilan yang kita miliki, Safira. Betul sekali, menarik ya. Meskipun banyak begitu ya pos-posnya, kita harus kasih pos buat untuk
bikin kita happy-happy juga ya. Betul, harus tetap ada tapi memang dibatasi ya, jangan sampai kebablasan. Yang penting anti stres ya. Betul, yang penting anti stres. Anti stres. Mas Ayu, ini kita beralih sebentar ya ke pertanyaan sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Ini menarik sekali nih. Ada Vina, seberapa lama kita boleh makan tabungan? Apakah boleh hingga dana darurat itu habis atau seperti apa? Lalu juga ada Budi, apa sih dampak jangka panjang dari makan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari? Mas Ayu boleh dijawab dulu sih Vina? Iya, seberapa lama? Secepat mungkin harusnya ya, jangan lama-lama ya. Kalau misalkan secepat mungkin nggak makan tabungan itu akan lebih bagus. Karena kalau makin lama ya tabungannya bakal makin habis dong ya. Kalau makin habis ya itu imbasnya adalah bisa asetnya mungkin dijual gitu ya, atau mungkin dia berhutang. Kalau sudah berhutang ya imbasnya nanti mungkin bisa terlilit hutang, bisa bangkrut gitu ya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama. Apalagi sampai memakan dana darurat, ini bahaya sekali gitu ya. Karena dana darurat ini kan dana yang memang dipersiapkan untuk kondisi yang darurat ya. Tapi kalau memang tidak dalam kondisi darurat, sebaiknya atau idealnya tidak digunakan gitu. Itu mungkin menjawab pertanyaannya Vina tadi ya. Nah, selanjutnya mungkin tadi menjawab pertanyaan selanjutnya dari Budi ya. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya ini di sini bahaya makan tabungan ya. Yang pertama, biasanya kalau tabungan kita kuras sedikit-sedikit lama-lama adalah cash flow terganggu. Cash flow kita bisa minus. Jadi buat biaya hari-hari kita bisa menurun bahkan bisa habis gitu ya. Kalau udah cash flow-nya atau uang cash kita habis, otomatis yang paling cepat apa? Jual aset. Nah, kalau asetnya udah dijual-jualin lama-lama bisa habis juga gitu ya bahayanya. Kalau udah aset nggak ada, biasanya larinya kemana? Ke utang gitu ya. Kita melakukan pinjaman. Nah, kalau utang udah numpuk, efeknya lagi selanjutnya adalah bisa mengalami kebangkrutan. Nah, kalau udah bangkrut biasanya hidupnya berantakan, ada makin stres. Ya, ada yang cerai, ada yang stres, ada yang ya maaf misalkan sampai bunuh diri gitu kan, bahkan karena membunuh pasangannya. Iya, itu kan banyak sekali terjadi cerita-cerita seperti itu. Makanya ini sangat bahaya sekali kalau misalkan makan tabungan ini dibiarkan dalam kondisi atau situasi yang lama gitu ya. Itu benar-benar ngeri sekali ya kalau kita lihat bahayanya. Tapi ada nggak sih bahaya yang memang tidak disadari nih oleh orang-orang, bahaya makan tabungan yang nggak disadari, yang kasat mata nih. Kalau ini kan udah jelas kan bahaya sekali, tapi yang nggak disadari artinya mereka mengiyakan, ya udah makan tabungan aja lah nggak apa-apa gitu. Ada nggak sih dampaknya? Nah, ini pertanyaan bagus dari Safira. Jadi sebenarnya ada satu faktor yang membuat kita tuh tidak sadar kalau tabungan kita terkikis gitu ya. Itu disebutnya latte faktor atau faktor-faktor yang memang konsumtif dan mengganggu. Walaupun kadang-kadang terlihat kecil-kecil ya Safira. Contohnya apa? Misalkan kita sekarang langganan atau debat streaming gitu ya. Sekarang kan banyak tuh ada aplikasi streaming film, aplikasi streaming musik gitu ya, aplikasi streaming olahraga, itu auto debit dari rekening dari ya. Kartu kredit mungkin, itu bahaya kartu juga kredit ya. Mungkin nilainya kadang-kadang kecil 50.000, 100.000, tapi kalau kita makin lama makin banyak karena providernya kan banyak ya, tidak hanya satu ya. Udah nyobain merek A, kayaknya merek B ada bagus nih baru, tambah lagi lama-lama banyak. Karena ini latte faktor inilah yang kadang-kadang juga menggerus tabungan tanpa kita sadari gitu ya. Dan ini harus kita pahami dan kita batasi. Jangan sampai nanti justru karena pengeluaran yang kecil-kecil yang sebenarnya nggak terlalu perlu ini, malah tabungan kita habis gitu ya Safira. Jadi ini yang memang harus kita waspadai. Ini gitu benar ya tulisannya latte gitu ya, latte faktor gitu ya. Ini memang enak tapi bahaya. Iya, ini kopi latte enak tapi bahaya ya. Kalangan milenial atau Gen Z ini sering banget nih untuk langganan-langganan TV berlangganan, streaming dan lain sebagainya. Netflix gitu. Dan lain-lain supaya biar update. Tapi ada nggak sih Mas tips untuk menabung di tengah memang ekonomi yang saat ini lagi sulit gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau tetap menabung gitu ya, memang yang harus kita lakukan adalah kita harus screening dulu penghasilan kita berapa nih Safira ya. Dari penghasilan kita ini yang paling pertama kita lakukan adalah memenuhi kewajiban dulu ya. Misalkan untuk makan, untuk bayar cicilan, utang dan segala macamnya. Kalau misalkan ada sisa, memang kita prioritaskan untuk menabung atau investasi. Tapi kalau misalkan ternyata kurang, berarti ada pengeluaran yang harus ditekan dulu nih Safira. Atau kalau memang tidak bisa ditekan, kita harus meningkatkan penghasilannya nih. Ya kita misalkan kalau yang misalkan bekerja, ya dia berusaha sebaik mungkin bagaimana misalkan penghasilannya naik. Apakah dia pindah pekerjaan dengan gaji yang lebih besar, atau mungkin dia cari side job yang memang bisa mendukung penghasilan utamanya gitu ya. Atau kalau memang dia ada investasi,
kita lihat investasinya returnnya gimana, bagus nggak? Kalau nggak bagus, dia harus switching, cari portofolio yang memang menawarkan imbal hasil yang bagus gitu. Karena di kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai melihat portofolio atau aset yang bagus karena nggak banyak gitu ya. Kayak saham pun lagi terdampak gitu ya, reksadana pun juga gitu, sektor real pun seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar men-screening supaya nanti aset yang kita punya itu bisa menghasilkan imbal hasil yang maksimal. Efeknya adalah tabungan kita nggak terganggu dan cash flow kita menjadi lancar gitu, Safira. Baik, menarik sekali. Tapi Mas Ai, kita juga penasaran nih, rasio tabungan sehat tuh hitung-hitungannya seperti apa sih? Apa ada rumus tersendiri atau seperti apa? Iya, sebenarnya ada rumusnya gitu ya. Rasio tabungan yang sehat itu adalah total nilai tabungan per bulan dibagi total pendapatan. Jadi misalkan gini, kita pendapatannya let's say tadi 10 juta gitu ya. Nah, idealnya kan untuk tabungan yang sehat itu 10% ya Zafira. Jadi kalau misalkan dari 10 juta berarti total nilai tabungan per bulan kita minimal harus 1 juta rupiah gitu ya. Itu 10% dari penghasilan bulanan kita. Itu rumus sederhana yang bisa digunakan gitu ya. Nah, pengembangannya biasanya orang-orang ini akan menyesuaikan dengan kenaikan harga barang atau kenaikan inflasi biasanya Zafira. Karena umumnya tabungan ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya operasional atau daily gitu, atau mungkin kebutuhan rumah tangga yang memang bisa diambil cepat gitu, makanya ditaruhnya di tabungan gitu ya. Jadi sebenarnya rumus sederhananya, kalau penghasilan kita berapa, kita ambil 10%-nya setiap bulan dan kita sisihkan untuk masukkan ke tabungan gitu. Luar biasa sekali, Mas Ai. Kalau kita melihat keadaan generasi sandwich, yang kita emang harus membayar biaya kuliah adik atau ngasih orang tua dan lain-lain. Ada nggak sih jalan keluar kita untuk menjaga tabungan kita tuh tetap sehat? Atau misalkan ada nggak sih jalan keluar lain yang memang generasi-generasi sandwich ini yang memang membantu kehidupan keluarga ini juga bisa hidup enak begitu? Jadi memang kuncinya adalah untuk perencanaan keuangan itu memang disiapkan sedini mungkin ya Safira. Kadang-kadang orang itu baru menyiapkan dananya kalau udah deket-deket, misalkan mau masuk sekolah baru disiapkan. Idealnya itu memang dari jauh-jauh hari, apalagi kalau kemampuan keuangannya mereka itu terbatas gitu ya. Jadi memang harus disisihkan dari setiap bulan gitu dari penghasilannya secara rutin dari jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya tidak membebani atau memberatkan mereka ketika memang tujuan keuangannya itu sudah dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau misalkan let's say oke nih memang udah terlambat gitu ya, memang kebutuhannya mendesak, ya paling kalau mau dimulai untuk kebutuhan yang lebih panjang dulu. Nanti untuk kebutuhan yang terdekat ini bagaimana caranya mungkin bisa ditutup sebagian dari tabungan atau dari investasi. Namun nanti ke depannya dia harus lebih kencang lagi nih untuk menabung dan investasinya sebagai konsekuensi gitu ya. Dan di sisi lain pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif dia harus tekan semaksimal mungkin. Karena kalau enggak nanti pos-pos lainnya akan terganggu. Seperti misalkan pos untuk kebutuhan makannya atau transportasinya atau mungkin tadi ya untuk kebutuhan-kebutuhan pembayar sekolah dan lain sebagainya. Jadi memang kuncinya memang di pengeluaran dan penghasilan Safira. Jadi bagaimana caranya kita menekan pengeluaran semaksimal mungkin tapi di sisi lain kita meningkatkan penghasilan juga semaksimal mungkin. Jadi kuncinya memang di balancing antara pengeluaran dan penghasilan tersebut gitu. Baik, tapi kuncinya tetap kerja keras ya. Kerja tetap keras untuk sudah generasi sandwich tetap semangat ya. Iya, demi tetap memenuhi semangat. kebutuhan keluarga. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat kan kalau makan tabungan ini kan tone-nya negatif sekali begitu ya, makan tabungan. Ada nggak sih hal positif dari makan tabungan begitu? Artinya makan tabungan tapi tetap sehat begitu. Gimana nih Mas Ai? Nah, selama ini memang identik orang makan tabungan itu untuk keperluan-keperluan yang konsumtif ya Safira. Tapi ada hal-hal atau poin-poin yang bisa kita lakukan supaya konotasi makan tabungan ini menjadi positif gitu. Nah, poinnya adalah kalau kita mau makan tabungan ini menjadi positif, yang pertama adalah batasi pengeluaran yang konsumtif dulu nih Safira. Jadi misalkan biasanya kita beli kopi sehari sekali gitu ya, mungkin kita kurangi jadi 2 hari atau 3 hari sekali. Itu kan sudah bisa menurunkan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif gitu ya. Biasanya kalau di kantor makannya misalkan let's say di restoran atau mungkin di mall, ya mungkin sesekali bisa masak di rumah dibawa ke kantor kayak gitu. Itu kan bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif gitu ya. Yang kedua sebenarnya yang harus dilakukan adalah memperkuat atau menambah dana darurat.
Jadi kondisi seperti sekarang ini mungkin karena mungkin penurunan daya beli, penghasilannya menurun, ya bisa saja menggunakan dana darurat untuk menambal kekurangan-kekurangan. Tapi memang supaya tidak boncos gitu ya, kalau bisa memang dari tabungan ini kita alokasikan juga untuk mereplace gitu ya kebutuhan dana darurat tadi. Yang ketiga adalah memperkuat proteksi. Ini terkadang juga menjadi hal yang penting gitu ya. Kondisi ekonomi lagi sulit, penghasilan lagi menurun gitu ya. Kalau kita misalkan terkena penyakit gitu ya, atau mungkin ada kendaraan yang rusak, kalau kita nggak punya proteksi, itu kan cost-nya lumayan besar ya. Makanya proteksi ini juga harus diperkuat supaya cash flow kita juga nggak makin terganggu gitu ya. Yang ketiga, nah ini juga poin yang paling penting adalah kita perbesar investasi gitu ya. Jangan sampai nanti kita taruh uang kita atau dana kita yang mungkin terbatas ini di instrumen yang kurang perform gitu ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar memilih instrumen-instrumen yang memiliki imbal hasil yang bagus gitu ya. Nah, untuk jangka panjangnya, kalau misalkan kita sudah mendekati usia pensiun, ya memang nggak ada pilihan lain selain memupuk dana pensiun. Karena ketika kita sudah memasuki usia pensiun, otomatis kan kita mungkin tidak produktif lagi ya, tidak bekerja lagi, tidak mendapatkan penghasilan yang rutin lagi. Nah, dana pensiun inilah yang menjadi kunci untuk kita survive gitu ya. Nah, terakhir kita juga harus persiapkan waris ya. Sekarang ini lagi banyak ada tagar atau mungkin gerakan-gerakan yang namanya gerakan memutus mata rantai gitu ya. Gerakan memutus mata rantai ini adalah gerakan gimana caranya kita memutus generasi sandwich tadi atau sandwich generation. Kalau bisa berhenti di kita gitu ya. Jangan sampai anak-anak atau keturunan kita mengalami hal yang sama. Makanya persiapkan warisan yang baik juga untuk keturunan kita supaya tidak ada lagi sandwich generation lainnya yang menjadi beban dalam mempersiapkan keuangan keluarganya ke depan. Jadi itu, Safira. Artinya ini fleksibel ya, Mas Ai. Jadi tambah dana darurat, perkuat proteksi, dan juga perbesar investasi. Artinya rumus-rumus yang biasa kita pakai untuk pos-pos pengeluaran atau pemasukan dana darurat, itu bisa fleksibel untuk ditambahkan persentasenya. Betul, bisa difleksibel ditambahkan sesuai dengan penghasilan yang kita punya ya, Safira. Jadi memang kuncinya di penghasilan ini. Kalau penghasilan kita naik, nah pos-pos inilah harus kita perbesar juga selain pos konsumtifnya. Kadang-kadang kan orang kalau gajinya naik atau penghasilannya naik, yang diutamakan adalah belanjanya naik gitu ya. Tambah ini buat nabungnya tetap ya. Iya, buat nabungnya tetap. Padahal harusnya yang ini dulu nih, yang dana darurat dulu, proteksi dulu, investasi dulu dinaikkan, baru mungkin kalau ada sisanya baru konsumsinya boleh naik gitu ya. Jadi harus balance gitu. Tapi ada nggak sih Mas alternatif selain nabung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya di kondisi saat ini? Ya, ini juga pertanyaan baik. Sebenarnya kalau kita punya aset yang bisa menghasilkan recurring income, itu juga bisa membantu untuk kebutuhan hari-hari. Let's say kayak tadi kita ambil contoh ya, misalkan kita punya apartemen atau rumah yang tidak dipakai gitu ya, mungkin bisa kita sewakan gitu ya, atau bisa dimanfaatkan misalkan untuk usaha gitu ya, yang bisa menghasilkan uang dan bisa kita gunakan untuk operasional sehari-hari gitu ya. Atau kita punya kendaraan, misalkan mobil ada dua, satu kita pakai, mungkin satunya bisa kita sewakan atau mungkin disewakan orang untuk misalkan transportasi online dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi recurring income buat kita menambal kebutuhan harian yang memang kalau dirasa kurang dari penghasilan utama gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar melihat peluang dan juga memaksimalkan aset yang kita miliki. Kuncinya itu sih, Safira, supaya kita tidak cash flow kita tidak minus dan tabungan kita tidak termakan terus gitu. Baik Mas, kalau misalkan nih ada dari Sobat Cuan yang mau memperkuat skillnya gitu dengan ikut kelas A, kelas B, dan kelas C, bisa nggak sih itu juga dilakukan untuk tidak makan tabungan begitu untuk memperkuat juga financialnya dia? Seperti apa sih dari modal yang dikeluarin itu artinya worth it nggak untuk dikeluarkan dana-dana untuk memperkuat skill kita? Benar. Ini juga salah satu hal yang harus dipertimbangkan untuk diperkuat ya. Jadi kemampuan kita dalam mengelola keuangan juga harus terus diperkuat gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpuas diri atau stuck di posisi sekarang gitu. Karena perkembangan terkait produk keuangan, strategi keuangan, perencanaan keuangan itu kan berkembang terus seiring dengan waktu ya. Jadi kita juga bisa menambah atau skill up diri kita gitu ya, kompetensi kita terkait keuangan. Kita ikut kelas-kelas, kita ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Di CNBC sendiri banyak ya kelas-kelas atau pelatihan-pelatihan yang diberikan gitu yang bisa diikuti oleh Sobat Cuan di rumah. Jadi untuk menambah skill dari pengelolaan keuangannya, yang imbasnya nanti adalah jadi
uang yang dikelola atau aset yang dikelola menjadi lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, dan juga akhirnya juga bisa cash flow-nya sehat gitu ya, dan tidak makan tabungan gitu. Karena kalau tidak diimbangi dengan skill pengelolaan keuangan yang baik, tentu akan sangat sulit ya untuk mengatur alokasi-alokasi keuangan dengan maksimal gitu, Sofi.